Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3, ayat 21 sampai 30. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini Ia perbuat untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa kini, supaya nyata bahwa Ia benar dan bahwa Ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman, dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata,
Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah imanku dengan perbuatan nyata. Bacaan Injil Lukas pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang perkataan keras Yesus kepada orang-orang Farisi. Ini mau membangkitkan kesadaran mereka akan kesalahan besar yang mereka lakukan selama ini, yakni membunuh nabi-nabi yang diutus Allah sejak Nabi Habel sampai Sakaria. Selain itu, kepada ahli-ahli Taurat, Yesus mengatakan bahwa mereka menguasai kebenaran Taurat, tetapi tidak melakukannya, malahan menghalang-halangi orang yang ingin melakukan hukum Taurat. Bagi Yesus, baik orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu sudah melakukan kesalahan teramat besar dan sudah salah arah. Mereka itu manusia celaka di mata Yesus karena bukan saja mencelakakan diri mereka sendiri, tetapi juga mencelakakan orang lain, kaumnya sendiri, bahkan bangsanya. Mereka menyatakan dirinya beriman, taat akan Allah, tetapi tidak melakukan yang bersesuaian dengan iman itu. Saudara terkasih, pada bacaan pertama dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menyatakan bahwa bukan perbuatanlah yang membenarkan orang, melainkan iman. Namun ketahuilah, perbuatan yang dimaksudkan oleh Paulus itu sama sekali berbeda dengan pemahaman orang pada umumnya. Perbuatan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah perbuatan dalam kerangka melakukan Taurat. Pendeknya, perbuatan itu adalah melakukan Taurat. Iman di sini oleh Paulus bukan hanya sekedar mengucapkan, "Saya percaya kepada Allah," melainkan iman yang melingkupi seluruh kemanusiaan seorang, jiwa raganya, keyakinan dan praktek kehidupannya. Lihat saja pada Roma 4 ayat 1-25, Abraham dibenarkan karena imannya, yakni karena ia taat pada Allah dan melakukan apa yang disuruhkan kepadanya.
jika Abraham percaya saja dan tidak pergi sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepadanya, apakah ia akan dibenarkan? Tentu tidak. Maka Paulus sadar betul bahwa iman itu adalah suatu kesatuan perkataan dan perbuatan yang dibedakan dengan perbuatan Taurat. Tidakkah juga pada Roma 8 ayat 14, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk dipimpin oleh Roh? Tidakkah juga Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh bagi Allah sebagai persembahan yang hidup, untuk melakukan rupa-rupa karunia yang diberikan Allah, dan bahwa Paulus menganjurkan jemaat di Roma untuk menunjukkan cara hidup dalam kasih. Semua itu mau menegaskan bahwa aspek iman menurut Paulus ini menyangkut perbuatan nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, surat Yakobus bab 2 ayat 24 jelas mengatakan, kita dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Selanjutnya kita membaca dari surat Yakobus, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan, dan saya akan menunjukkan iman saya dengan perbuatan. Jika seorang saudara laki-laki atau perempuan tidak memiliki pakaian untuk dipakai dan tidak memiliki makanan untuk hari itu, dan salah satu dari kita tidak melakukan apa-apa selain mengatakan pergi dengan damai, tetap hangat, dan makan dengan baik, tetapi kita tidak memberi mereka kebutuhan tubuh, apa gunanya? Sekarang kita tahu bahwa kita dibenarkan tidak hanya oleh iman, tetapi juga oleh perbuatan kita. Itu juga penting. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan tanpa menunjukkan itu dalam perbuatan kita? Kita perlu menunjukkannya, mempraktekannya. Tak cukuplah kita hanya taat dan rajin dalam doa, ibadat dan ekaristi, tetapi perbuatan kita bertolak belakang dengan doa dan perbuatan kita. Justru lewat doa dan ekaristi, kita diajak untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, lewat melakukan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan, sesama dan masyarakat kita. Semoga demikian. Amin.